Kisah kali ini terjadi di sebuah desa masih di tanah Borneo, sewaktu ibuku masih berusia 13 tahunan. Cerita ini ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk sekarang kita dengarkan ceritanya. Ibuku tinggal bersama kakek dan nenekku. Kebetulan rumah yang dibeli kakekku pada masa itu berada di dekat sebuah rumah mewah berukuran 20 kali 30 meter, terbuat dari kayu ulin. Rumah itu milik sebuah keluarga, sebut saja namanya Pak Sahyun, nama samaran. Pak Sahyun ini memiliki beberapa macam usaha, mulai dari toko-toko besar yang menjual berbagai macam pakaian dan bahan makanan di daerah Kalsel. Dia juga memiliki perkebunan karet yang berhektar-hektar luasnya. Pak Sahyun juga memiliki usaha jual beli karet getah hasil sadapan warga yang ia beli dengan harga murah dan akan kembali dijual dengan harga yang lumayan. Beliau juga dikenal dengan kedermawanannya pada tetangga atau warga desa di mana dia tinggal. Bahkan kakek dan neneknya Om dulu sering diberi sembako dan THR setiap tahunnya oleh keluarga Pak Sahyun. Besok saya akan mengadakan syukuran di rumah. Saya harap kalian sekeluarga datang ya, ucap Pak Sahyun ramah dengan bibir tersenyum. Baik Pak, kami sekeluarga pasti datang, jawab kakekku. Ini kakek, ayah dari ibuku. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, ujar Pak Sahyun masih dengan bibir tersenyum. Iya Pak, terima kasih undangannya, ucap kakekku. Pak Sahyun mengangguk dan tersenyum lalu melangkah pergi. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, kakek, nenek, dan ibuku pergi ke rumah Pak Sahyun yang berada tak jauh dari rumah mereka. Setelah sampai di rumah Pak Sahyun, kakekku langsung bergabung dengan beberapa orang yang sedang memasak nasi di halaman rumah Pak Sahyun. Sementara nenek dan ibuku masuk ke dalam rumah membantu Bu Sahyun memasak sayur dan lauk pauk untuk syukuran hari itu. Hari itu adalah hari Jumat. Memang setiap hari Jumat, keluarga Pak Sahyun selalu mengadakan syukuran. Sini nak, main sama Dahlia, sapa Bu Sahyun ketika melihat ibuku. Dahlia adalah anak sematawayang Pak Sahyun. Dia cantik dan berusia sekitar 7 tahun kala itu. Namun Dahlia agak pendiam dan kalau berbicara kadang tidak nyambung. Kucing, bisik Dahlia pada ibuku. Oh, kamu sudah punya kucing ya? Tanya ibuku pelan. Kucing makan, ujar Dahlia agak meninggi. Kucing, 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 teriak Dahlia berulang kali hingga akhirnya anak itu menangis. Ibuku yang kebingungan segera berlari ke dapur memberitahukan apa yang terjadi pada Dahlia. Anak itu benar-benar, gumam Bu Sahyun segera meletakkan sendok sayurnya ke atas meja. Lalu berjalan ke arah ruangan di mana Dahlia sedang menangis histeris sambil meneriakkan kata-kata kucing makan, berulang-ulang. Ibuku melihat Bu Sahyun menampar pipi Dahlia kecil lalu dengan kasar menarik tangan anaknya itu menuju kamarnya yang berada di sudut ruangan. Ibuku terus teringat apa yang diucapkan oleh Dahlia. Selepas sholat Jumat, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Sahyun. Mah, tadi Dahlia bilang kucing makan, terus dia menangis histeris, bisik ibuku pada nenek. Dahlia kan memang begitu, lagi pula dia juga masih kecil. Mungkin apa yang dia maksud itu kucing yang sedang makan. Lalu dia menangis karena kamu tidak mengerti apa yang dia katakan, jawab nenekku sambil tersenyum. Ibuku mengangguk mengiyakan penjelasan nenekku. Sini Bu,
biar saya yang membungkus sayurnya, ucap nenekku. Tidak usah Bu, ini mudah kok, biar saya saja, jawab Bu Sayun tersenyum. Nenekku mengangguk lalu berjalan keluar. Aneh ya, hampir setiap Jumat Bu Sayun tidak pernah mau digantikan tugasnya membungkus sayur, ucap ibuku pelan. Shh, jangan bicara yang macam-macam, tegur nenekku melotot ke arah ibuku. Maaf, ucap ibuku menunduk. Jangan makan kucing, makan, teriak Dahlia seraya membuang semua makanan yang sudah tersedia. Astagfirullah, ucap nenekku. Tiba-tiba Bu Sayun menarik kasat Dahlia dan membawanya kembali ke dalam kamar. Ibu dan nenekku mengikuti Bu Sayun yang kelihatan sangat marah tersebut. Sesampainya di dalam kamar anaknya, Bu Sayun langsung memukuli anak itu. Sudah Bu, kasihan Dahlia Bu, ujar nenekku seraya menangkap tangan Bu Sayun yang terus memukuli Dahlia. Anak ini tidak tahu diuntung, makanan yang sudah kita siapkan malah dibuang semuanya, ujar Bu Sayun marah. Makanan itu masih bisa diganti lagi pula di dapur kan masih banyak, jawab nenekku. Bu Sayun menghela napas panjang, kemudian dia melangkah keluar kamar meninggalkan Dahlia, nenek dan ibuku. Sudah Dahlia, jangan nangis lagi ya, ucap nenekku seraya menyapu air mata Dahlia. Tega sekali ya Ma, Bu Sayun sampai memukuli Dahlia begitu, padahal kan mereka orang kaya, banyak uang untuk mengganti makanan yang dibuang Dahlia tadi, ucap ibuku pelan. Hus, jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Uma pun akan sangat marah jika kelakuanmu seperti itu, sahut nenekku. Tiba-tiba terdengar teriakan massal di luar. Nenek dan ibuku segera berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Suara teriakan itu ternyata berasal dari arah dapur. Astagfirullah, ucap orang itu. Uek, uek, suara muntah orang-orang di dapur. Ada apa ini, Bah? Tanya nenekku. Ada kucing hitam di dalam panci sayur, jawab kakekku sebelum memuntahkan semua isi perutnya. Astagfirullahaladzim, gumam nenekku seraya menutup mulutnya. Hari itu orang-orang sekampung benar-benar dibuat tidak percaya akan kelakuan keluarga Pak Sayun yang ternyata di balik kekayaan dan kedermawanannya keluarga itu telah bersekutu dengan setan atau pesugihan, tumbal kucing hitam. Hari-hari berlalu namun desas-desus tentang keluarga Pak Sayun masih hangat diperbincangkan antar warga. Saya tidak menyangka ternyata mereka melakukan pesugihan. Pantas saja setiap Jumat dan Bu Sayun tidak mau beranjak pergi dari tempat panci sayur. Ternyata ada kucing hitam di dalam panci itu, ujar nenekku dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Sudahlah Uma, biarlah itu semua dipertanggungjawabkan oleh keluarga Pak Sayun kepada Allah, kata kakekku pelan. Selama ini kita makan sayur yang ada kucing hitam di dalam pancinya, Bah. Setiap kali Uma membayangkan tentang hari itu, Uma jadi berpikir, andai Dahlia tidak berulah, mungkin saja kita semua takkan pernah tahu apa yang sudah tercampur dengan makanan yang kita makan di rumah keluarga Bu Sayun, kata nenekku lagi. Sudahlah Uma, jangan membahas masalah itu lagi. Abah jadi tak berselera makan, tegur kakekku seraya meludah. Sejak kejadian panci berisi kucing hitam tersebut, hingga berbulan-bulan lamanya Pak Sayun dan Bu Sayun sama sekali tidak kelihatan keluar rumah. Aku sama sekali tidak pernah melihat Pak Sayun lagi. Mungkin dia malu karena pesugihannya itu sudah ketahuan. Begitulah perkataan orang-orang yang sering ibuku dengar. Hingga suatu hari ada kabar duka
dari rumah keluarga Pak Sahyun. "Dahlia meninggal, kepalanya pecah," ujar orang-orang. "Astaga, kenapa bisa sampai seperti itu?" tanya nenekku pada salah satu warga. "Entahlah, tidak ada yang melihat kejadiannya. Menurut keterangan Pak Sahyun, Dahlia terjatuh dari tangga saat mengejar bulannya," jawab warga itu. "Astagfirullah, kasihan sekali anak itu," ucap nenekku. "Ayo Uma, kita melayat ke rumah Pak Sahyun," ujar kakekku seraya memasang pecinya. Namun warga dan juga kakek nenekku dibuat bingung setelah sampai di rumah Pak Sahyun yang tertutup rapat itu, seperti tidak ada apa-apa. "Kenapa tidak ada orang ya?" tanya nenekku. "Mungkin jenazah Dahlia akan dimakamkan di tempat lain," saut salah satu warga yang berdiri dekat dengan nenekku. Warga pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya sekitar jam 1 dini hari, kakekku merasa sakit perut dan ingin buang hajat ke sungai. Dan kebetulan sungai itu berjarak 10 meter di belakang rumah kakek dan sangat dekat dengan rumah keluarga Pak Sahyun. Jadi otomatis dari jamban dapur Pak Sahyun yang luas itu terlihat jelas. "Ah!" tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dapur Pak Sahyun. "Apa itu?" batin kakekku seraya mengusap-ngusap dadanya yang terasa mau copot setelah mendengar suara teriakan di jam-jam segitu. "Mungkin cuma kaget karena terinjak tikus," batin kakekku seraya segera menyudahi aktivitasnya. Tiba-tiba saat kakekku pulang dari sungai, dia berpapasan dengan nenekku yang juga ingin ke sungai. "Mau aku temani?" tanya kakekku. Nenekku menggeleng lalu berjalan dengan cepat ke sungai. Setelah sampai di rumah, kakekku sengaja tidak mengunci pintu karena memang nenekku masih ada di sungai. Namun saat kakekku masuk ke dalam kamar, ternyata nenekku sedang tertidur pulas di sana. Kakekku menarik napas berat lalu duduk di samping tempat tidur. "Uma, kapan Uma masuk rumah?" tanya kakekku seraya menelan ludahnya yang terasa keluh. "Ada apa, Bah?" "Dari tadi saya tidur di sini, mungkin Abah hanya mengigau," jawab nenekku. Setelah mendengar jawaban nenekku, yakinlah kakek bahwa yang tadi berpapasan dengannya tadi memang bukanlah nenekku. Keesokan harinya kakekku jatuh sakit. Badannya panas dan selalu meracau tidak karuan. "Ma, apakah tidak sebaiknya kita panggilkan ustadz dari kampung sebelah? Karena saya rasa ada yang tidak beres dengan Abah," usul ibuku. "Ya sudah, kamu pergi ke kampung sebelah ya, minta tolong pada Ustadz Ashar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Abah," jawab nenekku. Ibuku lantas mengambil dayung dari belakang pintu. "Biar cepat sampai, saya menggunakan perahu ya, Ma," ujar ibuku seraya turun ke tanah. Ibuku berjalan sambil menusuk-nusukkan ujung dayung ke tanah. Sesampainya di sungai, ibuku langsung meletakkan dayung itu ke dalam sampan. Saat itu ibuku hendak masuk ke dalam sampan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang kuat mendorong ibuku hingga tercebur ke sungai. Saat itu hampir saja ibuku mati kehabisan napas di dalam air. Untungnya ada seorang warga yang jambannya berada 5 meter dari tempat ibuku tercebur, dan orang itu sempat mendengar jeritan ibuku sebelum jatuh ke air. Ibuku dengan tubuh gemetar diantar pulang oleh warga tersebut ke rumah. Saya ada firasat yang tidak enak tentang kejadian-kejadian ini yang semuanya hampir berurutan. Nanti saya akan memanggil Ustadz kemari, ujar warga itu pada nenekku. "Terima kasih," ucap nenekku. Setelah berkata seperti itu, warga tersebut lalu pamit pulang.
Kesunyian semakin terasa setelah warga itu pulang. Nenek dan ibuku hanya diam, seraya duduk di dekat pembaringan kakekku. Mereka berdua seperti enggan mengobrol. Tiba-tiba di kesunyian siang itu, nenek dan ibuku mendengar suara teriakan yang sangat nyaring dari arah rumah Pak Sahyun. Ibuku merapatkan tubuhnya kepada nenekku. "Apa itu, Mah?" tanya ibuku dalam ketakutan. "Entahlah, Uma juga tidak tahu," jawab nenekku seraya meraih Yasin yang ada di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. "Tolong, tolong!" terdengar teriakan minta tolong dari luar rumah. Ibuku semakin merapatkan tubuhnya kepada nenekku. "Tolong!" ujar suara itu terbata-bata. Pintu rumah yang tidak terkunci itu terbuka. Di sana ada Pak Sahyun dengan tubuh penuh darah. "Astagfirullahaladzim," ucap nenekku seraya berjalan menuju pintu. "Ada apa ini, Pak?" tanya nenekku. Makhluk itu ingin membunuhku. Dia mengejarku. Dia mau membunuhku. Aku takut. Tolong biarkan aku masuk," ujar Pak Sahyun terbata-bata. Nenekku mengangguk dan membiarkan Pak Sahyun masuk ke dalam. "Bu Sahyun di mana, Pak?" tanya nenekku. Saat mendengar nama istrinya disebut, Pak Sahyun menangis terseduh-seduh. Kemudian Pak Sahyun menggeleng. Hingga malam tiba, Pak Sahyun masih bersembunyi di sudut ruangan. Malam itu suasananya sangat mencekam. Suara jeritan di rumah Pak Sahyun masih terdengar. "Mah, siapa yang berteriak di rumah Pak Sahyun?" bisik ibuku. "Shh," jawab nenekku sembari menaruh telunjuk di bibirnya. Ibuku terdiam dan dalam hatinya terus berdoa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. "Assalamualaikum," suara dari luar pintu. Nenekku berjalan menuju pintu. "Waalaikumsalam," jawab nenekku seraya membuka pintu. "Alhamdulillah, Ustadz akhirnya datang juga," ucap nenekku. Lelaki berusia 30 tahunan itu tersenyum ramah kepada nenekku. "Maaf, kami terlambat datang karena ada beberapa halangan saat di jalan tadi," ujar Pak Ustadz. "Iya, tidak apa-apa Ustadz, silahkan masuk," kata nenekku seraya mempersilahkan Ustadz Ashar dan 2 orang warga yang bersamanya itu. Mata Ustadz Ashar tertuju kepada Pak Sahyun yang duduk meringkuk di sudut ruangan. "Pak Sahyun, kemari Pak," panggil Ustadz Ashar. Pak Sahyun menggeleng. Tidak, jawab Pak Sahyun sambil terus menggeleng. "Setelah masuk ke rumah kami, Pak Sahyun langsung duduk meringkuk di situ Ustadz," ujar nenekku menjelaskan. Ustadz Ashar mengangguk dan langsung masuk ke dalam kamar kakek. Saat itu kakekku menggeram seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya. "Astagfirullah," ucap Ustadz Ashar lalu duduk di samping kakekku. "Minta air segelas, Bu," kata Ustadz Ashar. Dengan cepat nenekku segera mengambilkan segelas air di dapur. Setelah dibacakan oleh Ustadz Ashar, air itu diminumkan pada kakekku. Hanya beberapa teguk meminum air tersebut, kakekku langsung muntah-muntah. "Keluarkanlah semuanya," ucap Ustadz Ashar pelan. Tiba-tiba ada segumpal bulu berwarna hitam yang keluar bersama muntahan kakekku. "Astagfirullah," ucap Ustadz Ashar sambil menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi pada Abah Ustadz?" tanya nenekku. Beliau sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja semua makanan, minuman kotor yang pernah dimakan atau tidak sengaja dimakan telah keluar setelah beliau bertemu dengan makhluk itu, jawab Ustadz Ashar. Makhluk apa itu Ustadz? Tanya nenekku. Ustadz Ashar menjawab pertanyaan nenekku dengan senyuman.
Beberapa saat kemudian kakekku perlahan-lahan duduk. Tadi malam sewaktu Abah pulang dari sungai, aku bertemu denganmu. Awalnya Abah tidak mengira kalau yang Abah temui itu bukan Uma. Tapi setelah sampai di rumah, Abah sadar kalau ternyata yang berpapasan tadi bukan Uma. Perasaan Abah tadi malam sangat tidak karuan, ucap kakekku pelan. Saat mereka yang ada di situ sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari rumah Pak Sahyun. Suara teriakan itu memang dari sore sudah terdengar, Ustadz, kata nenekku. Ustadz Ashar berjalan menuju pintu luar. Ustadz, jangan ke sana, teriak Pak Sahyun. Ustadz Ashar mengurungkan niatnya, lalu dia melangkah ke sudut ruangan tempat Pak Sahyun bersembunyi. Memangnya ada apa di rumah Bapak? Tanya Ustadz Ashar lembut. Makhluk itu ingin membunuhku, ujar Pak Sahyun. Ceritakanlah Pak apa yang telah terjadi, sehingga makhluk itu ingin membunuh Bapak, tanya Ustadz Ashar pelan. Makhluk itu marah karena aku telah gagal memenuhi persyaratan. Dia akan mengambil semua hartaku dan juga nyawaku, ujar Pak Sahyun terisak. Memangnya syarat apa yang telah diminta makhluk itu? Tanya Ustadz Ashar seraya duduk di sebelah Pak Sahyun. Aku harus menumbalkan kucing hitam selama 41 Jumat dan membagikannya kepada orang-orang untuk dimakan. Kucing hitam itu harus dimasak hidup-hidup dan dicampur dengan kuah sayur. Tapi sebelum 41 Jumat, aku gagal memenuhi syarat itu, isak Pak Sahyun. Astagfirullahaladzim. Itulah Pak, kalau kita bersekutu dengan setan, mereka akan menagih perjanjian itu sampai akhir, ujar Ustadz Ashar. Bapak tahu apa yang Bapak lakukan ini tidak hanya membahayakan keluarga Bapak, tapi juga membuat warga di sini jadi ikut memakan sayur yang dimasak bercampur dengan kucing dan tidak seharusnya dimakan, kata Ustadz Ashar pelan. Maafkan saya Ustadz, maafkan saya, isak Pak Sahyun. Bapak tidak salah pada saya. Bapak harusnya minta maaf pada warga di sini dan juga minta ampunlah kepada Allah, Pak, ujar Ustadz Ashar. Saya malu Ustadz, saya malu, ujar Pak Sahyun. Brak, suara bantingan pintu luar. Mau kemana kau pergi Sahyun? Ujar suara itu. Sesosok perempuan berdiri di depan pintu yang ternyata adalah Bu Sahyun. Dia bukan istri saya sudah mati dibunuh makhluk itu, jerit Pak Sahyun ketakutan. Ustadz Ashar berdiri dan berjalan ke arah Bu Sahyun yang sudah dirasuki tersebut. Kau jangan ikut campur, aku kesini hanya ingin menagih perjanjian kepada Sahyun, teriak Bu Sahyun. Ustadz Ashar mengeluarkan tasbih dari saku bajunya dan mulai membaca doa. Wih, Bu Sahyun meludah ke arah Ustadz Ashar. Namun Ustadz Ashar tidak bergeming dan tetap membaca doa. Jangan ikut campur, teriak Bu Sahyun kasar. Lepaskan keluarga Pak Sahyun, ujar Ustadz Ashar. Sementara dua warga yang tadi datang bersama Ustadz Ashar cuma melihat dari kejauhan. Ayo bantu saya memegang tangan dan kaki Bu Sahyun, ujar Ustadz Ashar memanggil kedua warga tadi. Mereka berdua saling berpandangan seperti enggan untuk menuruti permintaan Ustadz Ashar. Ayo cepat, panggil Ustadz Ashar lagi. Kedua warga itu pun akhirnya melangkah mendekat ke arah Ustadz Ashar. Pegang tangan dan kakinya, perintah Ustadz Ashar. Saat kedua warga itu ingin memegang tangan Bu Sahyun, tiba-tiba tangan itu putus. Sontak saja membuat kedua warga itu berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar kakekku.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Sahyun sudah meninggal, ujar Ustadz Ashar. Keluarlah dari jasad itu, wahai jin, ujar Ustadz Ashar. Hahaha, aku tidak akan keluar sebelum Sahyun mati, jawab Bu Sahyun. Kau tidak berhak atas nyawa mereka, kata Ustadz Ashar seraya melempar sesuatu ke arah Bu Sahyun. Tiba-tiba tubuh itu terjatuh dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Astagfirullah, ternyata Bu Sahyun sudah lama meninggal, ujar Ustadz Ashar. Jangan, teriak Pak Sahyun tiba-tiba. Ustadz Ashar segera berpaling ke arah suara teriakan Pak Sahyun. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Ashar seraya berlari ke arah Pak Sahyun yang sudah memegang tombak hiasan di dinding. Kau kira kau sudah menang, Ashar, ucap suara Pak Sahyun yang sudah berubah lebih serak. Ustadz Ashar mendekati Pak Sahyun sambil membaca doa. Menjauh dariku, Ashar, teriak Pak Sahyun. Brak! Kakekku memukul tangan Pak Sahyun dan tombak di tangannya terjatuh. Trek buk, suara daging di lengan kakekku tergores kuku panjang Pak Sahyun dan kakekku didorong ke belakang sehingga beliau pingsan. Pak Sahyun mendekati kakekku bermaksud membunuhnya. Namun Ustadz Ashar segera mendorong tubuh Pak Sahyun dan mulai memasungnya. Ustadz Ashar terus membaca surat-surat Al-Quran sambil memasung Pak Sahyun. Hingga tak terasa sudah pukul 5 pagi dan keadaan Pak Sahyun mulai melemah. Sementara Ustadz Ashar terluka karena terus memasung Pak Sahyun yang meronta-ronta tersebut. Hingga pagi harinya dua warga itu pulang dan memberitahukan kejadian di rumah kakekku pada warga yang lain. Sementara di rumah kakekku sudah sadar, namun punggungnya terluka karena terkena paku di dinding saat didorong Pak Sahyun. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah kakekku. Mereka dibuat takut karena keberadaan jasad Bu Sahyun yang sudah membusuk itu tergeletak di pintu masuk rumah kakekku. Ustadz Ashar melepaskan pasungnya, memasung dengan tubuh dan tangan seperti memeluk pada tubuh Pak Sahyun. Tolong aku tidak ingin mati, ucap Pak Sahyun hampir tidak terdengar. Ikuti apa yang saya ucapkan, Pak, ujar Ustadz Ashar. Dan kemudian Ustadz Ashar mengucapkan 2 kalimat syahadat di telinga Pak Sahyun. Tidak, jerit Pak Sahyun. Dan beberapa saat kemudian Pak Sahyun mengembuskan napas terakhirnya tanpa sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu warga setempat menguburkan jasad Pak Sahyun dan istrinya. Namun saat warga masuk ke dalam rumah almarhum Pak Sahyun, mereka melihat jasad Dahlia yang sudah membusuk berada di dapur. Dan setelah penguburan jasad keluarga Pak Sahyun, kakek, nenek, dan ibuku langsung pindah dari rumah mereka. Sekian ceritanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.